langsung saja kita mulai sesi yang pertama, sesi tanya jawab. Karena tadi sudah dimulai dari pihak kontra, silakan pihak pro untuk Oke, untuk yang pertama, sesi pertama silakan kita mulai sesi argumentasi. Tadi karena sudah dimulai dari pihak kontra, silakan pihak pro untuk memulai argumentasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dewan juri yang saya hormati dan moderator yang kami hormati dan juga tim kontra yang saya sayangi dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan argumen yang akan disampaikan oleh saudari Kesha. Yasinan adalah serangkaian acara atau kegiatan ahlu sunnah wal jamaah yang beriman yang membaca surat Yasin. Cukup? Cukup. Silakan pihak kontra untuk memulai argumentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk bisa menyampaikan argumen kami mengenai Yasinan. Dan juga yang kami hormati selaku dewan juri dan teman-teman pro sekalian yang menjadi dawan debat kami kali ini. Langsung saja, mungkin saya akan menyampaikan argumen kami bahwa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa menurut saya Yasinan itu adalah perkara yang bid'ah. Jelas, perkara yang baru yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad dan bertentangan dengan syariat Islam. Sudah disebutkan dalam dalil yang berbunyi, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu." Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah perkataannya kitab, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jeleknya perkara itu adalah perkara agama yang diada-adakan, dan setiap perkara agama yang diada-adakan itu tentu itu adalah bid'ah, dan setiap semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1578 disahihkan oleh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunnah An-Nasai. Sekian, terima kasih. Pihak kontra untuk argumentasinya cukup. Oke, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Karena tadi sudah dimulai dari pihak pro, silakan pihak kontra untuk memberi pertanyaan kepada pihak pro. Saya mengakui Terima kasih pada moderator. Tadi kan pihak pro bilang Yasinan itu adalah acara. Dalam setiap acara mesti ada urutan acara. Coba sebutkan urutan acara Yasinan yang dilakukan mayoritas Indonesia. Terima kasih. siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Urutan Yasinan ya. Yang pertama baca surat Yasin, kedua baca dzikir, tahlil, tahmid, takbir. Yang ketiga sudah subhanallahul adzim. Cukup pihak pro untuk Cukup. Oke, silakan pihak pro untuk memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Sekarang saya akan menanyakan apakah urutan tersebut, mengapa Anda mempermasalahkan urutan tersebut? Cukup pihak pro pertanyaannya. Cukup, silakan pihak kontra untuk menjawab. Jadi bertanya, kenapa cangnya urutan itu ya?
Ya, mengapa Anda mempermasalahkan tentang tersebut? Saya tidak bilang mempersalahkan. Saya cuma mau bertanya tadi kan sesi tanya jawab. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Kita masuk sesi ketiga, sesi debat bebas. Saya beri waktu 10 menit, silakan untuk melaksanakan debat bebas. Begini Mbak, tadi kan jenengan bilang ya. Sekarang saya mau tanyain aja. Dalil yang menyuruh yasinan itu bunyinya kayak apa? Gimana? Sekarang saya tak tanya, dalil yang melarang yasinan dijawab dulu sebentar. Dalil yang melarang yasinan itu bagaimana? Sudah. Saya tidak mau menjawab. Dan saya tadi bertanya belum dijawab sama jenengan kan begitu. Ya. Sekarang saya kalau sudah menjawab dalil yang menjelaskan tentang membaca surat Yasin, nanti tak tanya dalil yang melarang. Sekarang saya sebutkan ya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk orang yang meninggal. Jelas toh Mbak? Tadi bilangnya di argumen tadi apa? Kalau Yasin itu serangkaian acara. Terus tadi saya bilang di sesi tanya jawab urutannya itu habis Yasinan baca dikir, habis dikir tahlil, habis itu nggak tahu apa tadi. Lah jelas. Lah kan Mbak tadi bilang di dalilnya ya bacalah Yasin kepada orang yang apa tadi? Meninggal. Ya disuruhnya cuma baca Yasin. Kenapa sampai yang baca tahlil begitu nggak tahu. Sekarang saya tanya, apakah kita ketika membaca tahlil, takbir, tahmid itu salah? Ya salah, ya kan kalian itu petunjuknya kalian siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rangkaian dari acara Yasinan. Sudah. Sudah. Ya, dengarkan dulu. Oke. Kan tadi petunjuknya jenengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Berarti jenengan itu pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad itu mengajarinya baca Yasin kepada orang yang meninggal. Tapi di dalam acara Yasinan itu terdapat baca Yasin tahlil begitu nggak tahu itu apa. Gimana itu kok bisa ceritanya kayak gitu tuh bacanya kayak gitu tuh gimana? Itu kan hanya tambahan dari pembacaan zikir-zikir. Apakah kita salah untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kan nggak salah toh. Ya, gini loh Mbak. Saya menghukumi itu bid'ah. Soalnya gini, sampai yang tadi bilang, wong di tadi itu di argumen tadi bilangnya Yasinan itu tuh rangkaian acara membaca Yasin. Di dalilnya bacalah Yasin kepada orang yang meninggal. Dan sedangkan tadi ditanyai urutan acaranya apa? Gini. Tadi ada zikir gini. Yang benar itu gimana? Yasinan itu gimana gitu loh. Yang saya permasalahkan itu di situ. Wong Nabi Muhammad jelas loh. Ngajarinya itu bacalah surat Yasin. Kenapa sampai bacanya maju ke sana? Itu namanya itu nyeleweng. Loh, apa yang salah dari kita? Kita kan cuma membaca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya sebagai tambahannya. Membaca Yasin itu sebagai pokok utamanya. Kita membaca Yasin untuk orang yang meninggal. Namun, apakah salah kita membaca zikir? Apakah itu salah? Apakah itu akan menimbulkan dosa? Enggak kan? Sekarang Mbak sendiri tahu nggak bid'ah itu apa? Gitu. Saya tahu bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang baru. Lah iya, wong jelas tidak dicontohkan Nabi Muhammad. Sampean itu pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya petunjuk. Mau tak bacain dalilnya lagi? Begini bunyinya. Ini loh ya. Wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad. Loh, salah Kok kita benar di mana? gimana? Salah kita di mana? Kita kan hanya membaca Yasin, habis itu kita zikir kepada Allah. Emang zikir itu akan menimbulkan dosa? Enggak kan? Sudah. Jangan baca
gini loh, saya kan bahas acara yasinan, saya tidak menyalahkan zikiran. Nabi Muhammad itu nyuruhnya membaca yasin. Loh, tadi Anda menyalahkan tentang dikiran yasinan. Tadi Anda menyalahkan, sekarang kok Anda tuh bilang tidak menyalahkan dikiran. Loh, gimana kok plan Gini loh, tak bilang sekali lagi ya, petunjuk terbaik itu siapa? Petunjuknya Nabi Muhammad. Kalian itu pengikutnya Nabi Muhammad. Nah kan tadi bilang di argumen yasinan itu adalah sesuatu acara ya, gitu ya dia. Ya acara sih dimana kita membacakan yasin. Terus dalilnya bacakanlah surat yasin kepada orang yang meninggal. Terus tadi saya bilang urutan acaranya gimana? Habis baca yasin, baca kalian baca gini. Lah itu yang ngajari siapa? Oh jelas petunjuk terbaik itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu sama kami, itu sama golongan kami. Sekarang tak tanya, apakah salah tuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Emang salah? Bentar, sudah. Urutannya sih emang gitu. Namun apakah salah kita membaca zikir kepada Allah? Apakah membaca zikir itu habis setelah sholat? Apakah harus setelah sholat? Apakah harus setelah gini-gini? Kan tidak. Kalau membaca zikir itu boleh setiap hari, boleh dimanapun, kapanpun kan boleh. Kalau tidak harus di posisi dimanapun kan tidak harus. Sudah. Kan jelas yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bacakanlah surat yasin kepada orang yang meninggal. Ya, yang disuruh Nabi Muhammad itu kan bacakanlah surat yasin kepada orang meninggal. Sedangkan jenengan tadi membuat acara yasinan, golongan jenengan tadi tradisinya jenengan tadi membuat acara yasinan yang di dalamnya itu tidak cuma membaca yasin. Begitu. Gimana? Sekarang nanya gimana? Kan jelas sampean udah melenceng-melenceng mbak argumennya mbak. Oh jelas tadi pertama bilangnya itu baca surat yasin doang. Terus di dalam acara ternyata ada yasinnya gini-gini, baca yasin gini-gini. Gimana? Udah termasuk orang sesat menyesatkan belum pak itu? Hah? Sekarang tak tanya. Ciri-cirinya orang sesat itu apa? Sekarang yang pendapat, Tadi kan saya tanya belum jenengan jawab. Apakah bermasalah kalau kita membaca zikir? Kan kita sedang membahas yasinan. Ya memang sih kita menambahi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu apakah salah? Apakah itu menimbulkan dosa? Tidak kan? Tidak akan menimbulkan dosa. Namun apa yang jenengan permasalahkan dari zikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut? Apakah salah? Ya Allah. Jangan jelas Rasulullah itu petunjuk sebaik-baiknya petunjuk umat manusia. Lah kamu masih ngeyel sama Nabi Muhammad. Berarti kamu menentang Nabi Muhammad kalau kayak gitu ya? Nah, sekarang tak tanya, apakah ada dalil tentang melarang orang yang zikiran? Tak tanya sekarang. Saya itu menyalahkan yasinannya itu tadi loh. Kenapa di dalam yasinan ada zikiran dari yang ini? Loh, benar Mas. Kenapa di dalam yasinan itu ada zikiran gini. Sedangkan yang disuruh Nabi Muhammad, yang disuruh Nabi Muhammad itu ada bacakanlah surat yasin. Itu dalilnya panjenengan loh. Saya nggak bacain loh. Itu dalilnya panjenengan loh. Tadi panjenengan loh yang baca. Saya nggak sama sekali nggak baca loh. Memang sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengkhususkan untuk membaca yasin, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca yasin. Memerintahkan, tidak mengkhususkan untuk membaca yasin. Emang tadi saya bilang Anda jenengan tadi bilang kalau mengkhususkan membaca yasin gitu. loh gini. Petunjuknya terbaik tadi petunjuknya sampai terbaik petunjuknya siapa? Dari siapa? Nabi Muhammad kan? Sampai berarti pengikutnya Nabi Muhammad kan? Oh, udah jelas loh mbak. Petunjuk terbaik adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyuruhnya kita baca yasin untuk orang meninggal. Tapi orang-orangnya malah buat acara yasinan yang di dalamnya nggak cuma baca yasin, tapi baca tahlil, baca botu tadi. Tahu? Kan sudah tak jelasin toh dari awal tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk membaca yasin untuk orang yang meninggal. Namun Rasulullah tidak mengkhususkan. Ini tak jelaskan loh.
Loh, udah jelas bahwa tadi katanya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertentangan dengan syariat Islam. Yasinan tadi katanya tadi kan bilangnya di argumen tadi cuma baca Yasin gitu. Terus tadi saya tanyain urutannya gimana? Lah mana urutannya itu baca Yasin habis itu gini. Sekarang tak Gitu, tanya. Mbak. Iya, memang zaman Rasulullah itu nggak ada acara Yasinan karena Rasul membacakan satu Al-Quran penuh. Kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Berarti kalau jenengan tidak melaksanakan perintah dari Rasulullah, berarti jenengan sendiri yang dosa. Oke. Tahu. Loh, ini kan perintah dari Rasulullah langsung. Waktunya sudah habis. Oke. Ayo tenangkan pikiran dan hatinya, tersenyum dulu. Ayo salim-saliman